Halo guys, balik lagi di video saya. Oke, kali ini kita akan bikin apa? Transaksi action ya. Oke, di sini saya udah bikin file. Ini isinya ya. Jadi di sini saya nggak bakalan ngoding dari nol karena ini banyak banget. Karena nanti pasti durasinya bakalan panjang dan takutnya kalian bosan gitu ya. Bosan atau capek buat dengerinnya karena kita udah bikin cukup panjang juga videonya. Dari video-video sebelumnya udah ada berapa ya? Udah hampir 20-an. Jadi di sini saya cuma lebih ke review ya. Jadi kalian ikutin aja untuk codingannya yang ada di eh, yang ada di sini gitu. Oh ya, mohon maaf juga kalau misalkan suara saya agak gimana karena lagi kurang enak badan juga. Lagi nggak fit ya. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi kalian bikin dulu file yaitu namanya transaksi underscore action.php. Nah, terus kalian di sini seperti biasa bikin dulu include config session, terus include si apa untuk autentikasi sebagai kasir ya. Nah, lalu habis itu kalian bikin variabel si ada variabel bayar, tanggal, waktu, transaksi sampai kembali. Oke, jadi apa namanya? Ini tuh tujuannya untuk kita mengambil dan memproses data yang ada di dalam formulir kan kita bikin form nanti. Oke, jadi apa namanya? Oh ya, jadi ada Pregly Place. Nah, Pregly Place itu untuk menghapus semua karakter non digit gitu. Itu tujuannya apa namanya? Pregly Place ya. Terus apa namanya? Kalau untuk date yaitu untuk tanggal ya. Jadi nanti apa namanya? Ini kan kita mau bikin transaksi action ya. Jadi mana nanti ini tuh munculnya di tombol bayar gitu. Nah, tombol bayar ini otomatis menggenerate sesuai tanggal yang nanti kita lakuin transaksinya gitu. Makanya di sini kita pakai date ya. Ada Y, M, D itu years, month sama day. Sedangkan H, I, S itu hours, terus ininya apa namanya? Ada second juga ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Terus oh ya, di sini juga kita bikin dari nomor transaksinya itu kita bikin ren. Nah, ren ini tuh apa sih? Ren ini tuh ya bisa kalian lihat. Nah, generate random integer. Jadi apa namanya? Kita membuat nomor yang acak sebagai nomor transaksi yang nanti akan keluar gitu. Jadi misalkan kita udah bayar, nanti akan apa? Akan ke halaman selanjutnya yaitu cetak struk. Nah, nanti di situ akan muncul si nomor transaksi ini yaitu dengan cara random ya, dari sini dari 1111199999 kayak gitu. Terus nanti si formulir ini akan diambil gitu. Terus di sini juga ada nama user. Nah, nama user ini tuh bukan user apa pembelinya ya. Nama usernya ini tuh apa namanya? User si kasirnya gitu. Karena kan pasti apa namanya? Ada data untuk apa ya? Untuk memberitahu bahwa yang melayani itu siapa sih gitu. Suatu saat misalkan ada kesalahan atau ada apa? Ada ingin
apa namanya, misalkan ada garansi atau gimana, nanti kan kita bisa melampirkan si struknya gitu loh, bahwa yang melayani itu si kasir ini kayak gitu. Terus si kembali itu adalah kembalian dari si pembayarannya. Jadi nanti kita bikin yang dimana nanti tuh waktu kita udah klik bayar itu bayarnya itu kita input uang yang dibayar oleh si pembelinya. Misalkan pembelinya membeli jersey 2 dengan harga 300.000. Nah, terus dia membayar dengan harga misalkan 350.000 atau misalkan 300 pas nih, otomatis kembaliannya pasti 0. Atau misalkan beli jersey-nya 150, dia membayar 200.000, otomatis nanti kembaliannya yaitu 50.000. Nah, kita bikin di variabel ini kembali ya. Di sini kita pakai integer. Jadi si bayar ini kita beritahu bahwa ini tuh sebuah integer. Nah, si total juga sebuah integer yang dimana nanti kita bisa dikurangin. Jadi dari ambil bayar sama si total nanti bakal dikurangin kayak gitu. Oke. Terus kita lanjut ke sini ya. Lihat di sini juga ada catatan note ya. Jadi kalau ini lebih masuknya ke ke nanti history ya, apa namanya? Di history. Bentar. History Oke, jadi ini masuknya ke history transaksi. Jadi kita kita nonaktifkan dulu ya. Nah, kayak gini. Oke, jadi kayak gitu. Terus ini untuk si nomor customer ini juga sama. Ini juga sama. Nah, oh ya, untuk cara biar jadi note gini ya, biar nggak berfungsi jadi cuma jadi note doang, itu kalian bisa ctrl/ ya gitu. Oke, jadi untuk query-nya, jadi kita langsung ke query ya. Query-nya itu di sini kita bikin query transaksi yang dimana kita pakai insert to transaksi, yang dimana kita ngambil ID transaksi, tanggal waktu, nomor transaksi, total, nama user, bayar, kembali, sama nomor customer. Nah, ini value-nya itu untuk si ID transaksi itu kita kosongin, sedangkan yang lainnya kita isi sesuai variabel yang udah kita bikin ya. Jadi kita sesuaiin juga si kolomnya itu sama yang di database-nya. Kita kan udah bikin di sini ya, di transaksi nih. Nah, ini ada ID transaksi, nama waktu, nomor, nama user, bayar, kembali. Nah, kita samain. Oke, lanjut. Udah itu kita bikin untuk eksekusi query-nya gitu. Kita bikin si query-nya sama buat cek hasilnya ya. Ini jadi ini tuh untuk mengeksekusi query nanti tuh memasukkan transaksi dan mendapatkan ID transaksi yang baru gitu waktu dimasukin. Nah, dimana si itunya tuh isinya itu dengan memasukkan detail transaksi. Detail transaksi ini itu kita pakai for it session card yang kemarin udah kita bikin untuk menyimpan si keranjangnya.
kita bikin sebagai alias. Terus apa namanya, kita kasih panah yaitu value ya, kayak gini kurang lebihnya. Terus di sini untuk query detailnya itu kita masukin si transaksi detailnya yang ini ya, si kolom transaksi detail yang ini kita masukin ke dalam sini, sama yang kayak query si tabel transaksi kayak gitu. Jadi untuk setiap item dalam keranjang nanti tuh si detail transaksinya itu bakalan dimasukin ke dalam tabel si transaksi detail kayak gitu di transaksi detail ini. Terus nanti kita bikin di sini session card kosong. Jadi udah nih, udah apa namanya, udah kita mengambil apa, udah kita memasukkan semua data-data ya, yang seperti kayak tadi di tabel transaksi, terus ada detail transaksi. Nah nanti kita bikin session card yang dimana array-nya itu kosong, tujuannya untuk mengosongkan keranjang. Terus kita bakalan apa namanya, diarahkan ke transaksi selesai. Nah nanti kita bikin transaksi selesai ini itu untuk si halaman struknya kayak gitu. Nah kalau ini untuk apa namanya, ini untuk apa namanya untuk ngecek aja sebuah kesalahan, kayak misalkan ada error kita pakai ini. Coba kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi intinya di apa, di dalam file transaksi action ini tuh kodenya itu untuk menangani proses pembayaran. Nah kayak menyimpan data di data transaksi yang udah kita bikin ini, data transaksi, terus data detail transaksi detail, dan juga nanti kita bakalan mengosongkan si keranjangnya sewaktu udah apa, sewaktu udah menyimpan data transaksi dan detail transaksi, maka selanjutnya kita akan mengosongkannya gitu, dan nanti kita akan mengarahkan ke halaman transaksi selesai. Oke, jadi kayak gitu untuk si backendnya ya, untuk si backendnya. Kalau ini nanti untuk di history, jadi nanti kita balik lagi ke halaman dashboard admin, nanti kita bikin menu history gitu. Jadi si admin bisa ngelihat history transaksi yang dilakuin harinya gitu, kayak misalkan hari ini udah ngelakuin berapa transaksi sih. Nanti kita bikin kayak kalender gitu, nanti bisa dilihat per tanggalnya ya, misalkan tanggal ini berarti hari ini berapa transaksi. Terus nanti transaksinya bisa kita lihat dari urutannya, nanti ada urutan nomor customernya, nanti kita bikin urutan nomor customer ya. Tujuannya biar apa ya, biar kita tahu kalau jumlah transaksinya itu ada berapa itu. Terus nanti kita munculin juga produk-produknya yang dalam setiap satu transaksi itu mereka beli produk apa aja gitu loh, udah terjadi transaksinya itu produk apa aja, yang otomatis nanti untuk next ya, mungkin untuk pengembangan si aplikasinya atau si webnya ini kita bikin untuk memanage barang dan juga keuangannya gitu loh. Nanti ini bisa dikembangin lagi kayak gitu. Jadi untuk backendnya kayak gini. Lalu kita balik ke ke file keranjang ya, ke file kasir. Nah di file kasir ini kalian tambahin ini ya. Nah ini kalian tambahin, kalian ketik aja
Nah, ini tujuannya kita membuat sebuah tampilan sederhana. Sebenarnya ini udah masuk, udah lebih ke front end sih. Cuma karena ya kita belum apa ya, karena ada tadi function-function yang emang harus ditampilin pakai Bootstrap. Jadi ya mau nggak mau. Cuma nanti bakalan dilanjutin dan dijelasin lebih jelas sama temen saya di sesi front end ya. Oke, jadi di sini kita bikin apa namanya, tulisan ini untuk total ya. Yang dimana, nah ini untuk number formatnya. Number format kita ngambil dari sum. Terus nanti tuh ini udah auto apa ya? Udah auto dijumlahin kok. Karena kita kan udah bikin sebelumnya yang sum ini di sebentar. Kita kan udah bikin di, saya lupa. Hmm. Sebentar. Nah, kita udah bikin di sini. Ini ya. Sumnya jadi sama dengan 0 gitu. Hanya kita nanti masukin di sini sih totalnya. Nah, di sini kita pakai metode apa namanya? Kita bikin card body. Card body itu jadi kayak apa ya? Biasanya kalau halaman login itu biasanya pakai card body tuh, yang kotak itu nggak full. Nah, terus kita arahin ke transaksi action, yang dimana metodenya pakai post ya. Kita pakai type-nya, inputnya hidden, terus namanya total. Value-nya nanti kita ambil dari sum ini yang udah kita bikin di atas. Terus kita bikin label ini untuk bayar ya, buat buat ngeliatin, buat ngasih tahu bayarnya berapa. Terus kita bikin apa namanya di sini juga tipenya teks buat input si harganya ya yang dibayarkan. Nah, nanti di sini kita bikin buttonnya primary itu buat selesai. Oke, jadi untuk tampilannya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi harusnya sih ini apa namanya, oh ya ini belum jalan ya. Oke, ini harusnya bayar ya, kita ubah dulu. Bener kasih ya. Kita ubah ini jadi bayar ya. Oke, jadi nanti
Nanti sewaktu kita udah pilih jersey, kan jersey satu kita tambahin, udah ada di keranjang nih. Terus kita bayar uangnya 200.000 ya. Terus kita klik bayar. Nah, ini apa namanya? Ini kita udah mengarah ke si transaksi selesainya ya. Cuma karena kita belum bikin, jadi untuk apa namanya? Untuk si itu si transaksi yang barusan kita lakuin itu nggak muncul gitu. Nah, cuma di sini seharusnya kita nambah ya. Nah, ini nih. Ya tanggal 14. Cuma di apa? Di database kita udah masuk ya. Tanggalnya, nomor transaksinya itu random, kita udah dapet. Terus totalnya itu 150.000 karena cuma beli jersey satu. Terus si kasirnya itu Yusuf. Terus bayarnya itu 200.000. Kembaliannya itu kita udah dapet 50.000 ya. Oke, untuk nomor customer ini karena kita belum ke sini, jadi ini masih 0 ya. Oke. Terus di sini juga nah ini juga ya. Udah direkap. Detail ID-nya itu berarti kita dapat yang ke-10. ID transaksinya yang ke-7. ID produknya si jersey-nya itu ID produknya itu 2 ya. Terus harganya 150, jumlahnya 1, totalnya segini. 1 juga ya. Oke. Jadi untuk video kali ini mungkin segini dulu. Next kita akan bikin transaksi selesainya ya. Dan juga membuat si struknya di situ. Jadi kalau kalian ada yang bingung, bisa kalian tanyain di kolom komentar, dan juga kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like ya.